Kalau zaman sekarang sih kemauan anak, pengennya enak. Iya benar. Fasilitas ada, tapi saya nggak mampu. Adanya kayak gini, yang penting makan aja udah bersyukur. Saya sendiri. Iya. Saya bukan lagi cerita ini apa adanya. Iya. Ya kita anak 5 semuanya. Iya. Ini yang nomor 2 aja terputus di tengah jalan. Padahal udah kelas 2 SMA. Tinggal melanjut 1 langkah lagi, tapi nggak ada modal. Hai, Assalamualaikum. Dengan Mr. Boot lagi, kita mau berbagi di Jumat Barokah. Target siapa yang kita akan cari? Ayo, Mr. Boot masih mau mencari hari ini. Kita jalan-jalan bersama Mr. Boot. Cari target untuk bisa berbagi di Jumat Barokah. Ayo. Capek, ngalah. Dulu. Cari angin. Aduh. Pak. Ada bapak nih. Ya. Ya, Bapak jualan apa? ini jualan aksesoris. Oh, aksesoris. Ada charger HP, kabel data, syukuran buat kebutuhan sehari-hari. Oh ya? Orang membutuhkan. Oh, oke. Jualnya 5.000 dapat 2. Wih, Ya. mantep nih. Handsfree. Handsfree juga. Handsfree juga. Wah, mantap. Bapak pakai ini dulu dong. Biar kita ngobrolnya enak. Saya bisa ngobrol-ngobrol, Pak. Boleh. Duduk aja dulu. Oke. Oke. Apa jualnya? Jualnya alat pisau cukur buat keperluan sehari-hari. Bapak-bapak ini cukur jenggot kumis. Dan ini buat hiburan. Ngilangin kejenuhan orang bermusikan. Iya. Baterai ini lengkap. Dan ini kabel data juga ada. Ditambah lagi charger HP, handset. Wah, Nih. ada school candy lagi. Wah, Ini ya. Bapak udah berapa lama kerja begini? Kalau dihitung dari tahun 2000, Dari tahun 2000, 2000 pas COVID dong? pas 2000 mah belum Covid, masih Oh, jauh. 2000. Oh, Tahun sorry. 2000. Iya. Lama banget, Pak. Iya. Waduh. Tapi saya nikmatin aja, emang adanya begini. Ya, amin. Nyari pekerjaan lagi susah. Iya. Bapak mulai dari jam berapa kerjanya? Dari jam 5:30 pagi. 5:30 pagi udah jalan. Ya, udah jalan. Muter terus dari Jatinegara, Bukit Duri, sampai ini jalur tengah, pasar SPPT. Terus barusan istirahat dari ke masjid. Nah ini mau keluar lagi menuju stasiun Tebet, mau naik kereta. Naik kereta. Bapak tinggalnya di mana? Tinggal di Halim, Di Halim, Cawang Halim, Cawang Halim. dekat flyover jalan tol busway, ini jalan tol Tanjung Priuk, Oke. Becakayu. Oh. Kalau sehari bisa laku berapa, Pak? Itu kadang-kadang rezeki-rezekian. Rezekinya. Kalau lagi ada rezeki bagus, alhamdulillah kita dapat kadang-kadang 100.000, 150 itu berikut sama modal. Sekarang lagi merasakan susah. Lagi merasakan susah karena saingannya
ini saingannya sama online. Saya kagak bisa benar. online. Hebat. Udah lakunya sama online. Jadi kita menunggu ada orang yang mau beli dan menunggu ya kita ada di atas minta Amin. di ini beri rezeki yang banyak. Tapi kalau kita keadaannya belum dapat ya dibikin sabar. Benar. Benar. Karena masih ada tanggungan Pak, saya anaknya 5. 5. Baru 1 yang rumah tangga. Ya yang tadi kelas 2 SMA udah mengundurkan diri. Kenapa? Berhubung modalnya nggak mencukupi. Oh, gitu. Jadi yang berlanjut ini yang SMP sambil pondok pesantren. Terus yang SD 2 itu masih berlanjut. Nah, Termasa yang nomor 2 ini ya mau menuju pekerjaan, nyari pekerjaan. Tapi sementara belum ada ya kerjaan yang bagus. ya. Hebat. Saya salut sama Bapak. Bapak punya semangat. Semangat terus. Ya yang penting kita tanggung jawab Pak. Benar. Orang sehari-hari kita kalau terjun dari kampung terus merantau ke Jakarta itu mau nggak mau kita harus bertanggung jawab bagaimana caranya menghasilkan. Yang penting judulnya halalan thayyiban. Benar. Iya Pak. Ini keadaan saya emang dagang begini. Tapi alhamdulillah kadang suka muter-muter tiap harinya itu dibagi-bagi. Ya. Dari Senen ke Tangerang, ke Ciputat, kadang kalau mau Sabtu minggunya ke daerah Bogor, kadang-kadang ke daerah Cilengsi. Ini yang padokan utamanya sering di Pasar Induk. Iya. Pasar Induk, Pasar Rebo. Tapi tiap hari muter. Muter. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 5 pagi setelah sholat subuh, Hah? udah deal keluar. Nyari posisinya kita bolak-balik. Mana yang saya tuju dari Pasar Minggu, kadang juga kalau kepengen ke daerah sini, Pancoran, Tebet. Ini kadang-kadang perumahan Tebet semuanya udah jalan kaki saya. Ya itu untuk demi anak pada sekolah. Biar pada bisa pintar Benar. menghargai orang tuanya nanti. Iya, benar. Tujuan saya itu aja. Amin. Kalau kita melebihi seperti orang-orang belum mampu, Hebat. yang penting buat seharian aja. Hebat. Seharian bisa makan, bisa buat ongkos sekolah, buat ngaji anak-anak di rumah. Itu aja tujuan saya. Ya emang keadaan saya emang begini. Modal Tiap Bapak hari. berapa ini semua? Modal mah kalau dihitung sedikit banget. Saya modalnya berakit-rakit. Kalau ini habis dikirimin ke kampung, barang tinggal sedikit, tapi saya bismillah itu dikit demi sedikit laku, umpamanya dapat 5.000, 10.000 sampai 50.000 saya belanjakan lagi biar modal nambah banyak. Nanti kalau udah banyak baru buat kirim di kampung. Ya begitu terus karena kita nggak punya modal apa-apa Pak. Adanya modal niat usaha Semangat sambil semangat berjalan. Iya. Nih ya aksesoris ini emang udah lama. Cuman berhubung ada corona, ditambah lagi saingannya udah zaman canggih, udah pakai online, saya nggak bisa online. Bapak aslinya asli mana? Asli saya dari Bumiayu, Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, tapi perbatasan Banyumas. Oke. Istri Bapak ada? Ada di kampung. Kampung. Iya istri bapak. Jadi Pokoknya Bapak jualan di sini, kirim ke kampung buat istri dan anak-anak. alhamdulillah ya di kampung istri
kadang suka membantu bapak nyuci gosok di tempat orang-orang kalau ada panggilan. Ya seminggu kadang-kadang ya buat jajan anak sama membantu suami. Ya bukan mengandalkan dari suami saja. Istri saya pun di kampung kadang-kala ya seminggu 2 kali atau 3 kali. Ya nyari-nyari ke orang yang butuh tenaga kerja serabutan. Oke. Bapak menikmati pekerjaan ini? Saya nikmatin. Selagi kita belum ada yang ngasih pekerjaan ke saya yang baik, saya tetap bersemangat. Tujuannya untuk membesarkan anak, tanggung jawab kepada anak. Mulia. Ya, Tujuan yang Bapak. penting kita jalurnya mengeluarkan keringat sendiri, jerih payah sendiri. Benar. Kalau saya sakit, mas sakit pak. Saya ngelihat orang pakai mobil, orang punya kayak gitu. Kadang-kadang nanti anak saya ngomong gimana, bapak kok nggak seperti yang dikira. Anak saya ini kadang-kala suka menilai orang lain kenapa bisa membantu, bisa memenuhi kebutuhannya. Benar. Tapi saya alhamdulillah pak, ini Hebat Bapak. sejak saya cuma model ini aja, Tapi Bapak bisa. nggak bisa diapa-apain. Cuman kita hanya pasrah pada yang di atas. Iya Pak. Kalau zaman sekarang sih kemauan anak, kepengennya enak, Iya benar. fasilitas ada, tapi saya nggak mampu. Adanya kayak gini, yang penting makan aja udah bersyukur. Saya sendiri, Iya. saya bukan lagi cerita ini apa adanya. Iya. Ya kita anak 5 semuanya. Iya. Ini yang nomor 2 aja terputus di tengah jalan. Padahal udah kelas 2 SMA, tinggal melanjut 1 langkah lagi, tapi nggak ada modal. Ya modalnya begini, buat makan aja udah beruntung saya. Bapak nanti bilang ke anak yang nomor 2 sekolah lagi. Insya Allah. Ya. Kita Iya, akan berusaha. saya udah ini bukan kita lagi minta belas kasihan, enggak. Emang saya adanya begitu. Hebat. Bapak laki-laki yang tangguh. Hebat. Saya nggak merasakan capek. Coba kalau bayangkan orang-orang lain mah nggak merasakan. Sejabotabek saya jalan kaki nih sebenarnya kalau dipikir ya. Kepengen ganti dagang lain, usaha lain apa gitu ya. Tapi ya emang modal biayanya belum ada pak. Ya. Bapak ya kuat, semangat. Yang penting jangan menyerah. Insya Allah itu udah kewajiban saya. Walaupun bagaimana, yang penting kita mintanya diberi kesehatan. Saya Asal kita bisa jalan, rezeki pasti dikasih gitu ya. Cuma kalau kita cerita masalah komunikasi apa kehidupan orang lain dengan saya mungkin beda jauh. Iya. Saya salut Bapak punya semangat, Bapak punya Sama siap semangat. Ya. Cuman gimana lagi ya, mau kerja di mana usia udah 50 ke atas. Iya. Apalagi ijazah saya cuma SMP. Mau ngelamar ini, orang sudah terbiasa. Terbiasanya begini Pak, saya dari dulu terbiasanya kita ngasih duit itu to the point. Dalam kategori itu sehari, ya kalau lagi di kampung usaha kayak gini, sehari ngasih. Kalau kita kerja di kantor-kantor atau di tempat pekerjaan kan nunggu 1 bulan.
otomatis kita harus bersabar lagi nunggu harapan gaji itu mau dibayar berapa ya kan. Iya. Ya itu usaha saya emang begini. Saya udah muter ke sana aja. Pokoknya sampean ada semua kalau sering lihat saya. Ada di Ciputat, di pom bensin Ciputat. Tuh ya. Dari Ciputat terjalan kaki ke Pasar Ramayana. Ya sampai stasiun paling. Saya berteduhnya paling di masjid Pak, di masjid. Istirahat jalan lagi. Iya sambil merebahkan kecapean kaki yang pegel-pegel saya Pak, saya nggak apa. Kalau capek mah istilahnya istirahat, insya Allah sembuh. Capek istirahat sebentar juga udah sembuh. Oke, Pak. Saya dikasih amanah sama seseorang berinisial Ibu Sita dan Kema Entertainment mau berbagi di Jumat Barokah ini. Iya. Kalau 500.000 saya kasih, Bapak mau bikin apa? Itu sebenarnya sih kepengen buat nambahin usaha modal aja. Sebabnya begini Pak, saya rasakan ini selama habis lebaran Ya. saya modal cukup 200 tadinya. Tapi dari kampung kalau udah kekurangan biaya gimana? Duit 200 buat modal perputaran. 2 hari kadang minta kiriman ya. Terus baru 2 hari lagi barang makin habis. Barang udah habis, kadang-kala ya tinggal sedikit. Ya tadi saya yang cerita yang dari pertama. Saya merangkak-rangkak istilah berakit-rakit dulu. Oke. Nih, kepengennya sih saya usaha kalau dagangan saya penuh ya. Banyak Jadi macamnya. iya banyak macamnya, jadi kaki saya nggak terlalu capek. Kepengennya dagangannya banyak, terus dapat duit, dihitung di kontrakan, ya. Kalau udah dihitung dapat berapa poinnya, kita bisa terbagi dengan keluarga. Bisa berbagi dengan keluarga gampang. Tapi saya ngakuin dagangan ini kemarin baru kirim kemarin. Kemarin baru dikirimin dia. Ya ini tadi dapat 100.000 dibelanjain semua. Nah sekarang kalau nggak dibelanjain lagi, besoknya minta kiriman lagi. Ya, saya apa adanya nih. Sebenarnya saya nggak mau dibelas kasih Ya. orang sebenarnya. Ini berkat Bapak. Ketemu Bapak di jalan. Dan saya menyampaikan amanah untuk berbagi di Jumat Barokah. Ya rezeki Bapak. Ya insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini jadi tambah modal buat Bapak. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan orang yang berbaik hati. Ada saya keinginannya dipermudah, diselamatkan, panjang umur, rezekinya juga tambah banyak buat Amin. orang yang perhatian. Insya Allah saya amanatkan buat usaha saya nambah modal biar kita nggak bolak-balik. Iya. Jadi kalau kita udah dibelanjain, Istri. dagangannya udah penuh. Istilahnya kita dipentokin sehari 2 hari buat kirim ke kampung itu jadinya lebih leluasa gitu. Ini Pak. Oke, terima kasih banyak. 100, 200, 300, 400, 500. Oke, terima kasih banyak yang banyak. Oke, bentar. Aduh, kaki saya aja nggak jalan-jalan. Ini entar Iya. ini. Nah, ini ada 100 juga dari saya. Alhamdulillah, barokallah, mudah-mudahan ya, Ya. tambah sehat, panjang umur, Ya. dimurahkan, tambah rezekinya. Amin. Bapak juga. Saya Ya. lagi ngelamun di masjid, kepengen kiriman ke kampung, Ya, kepengen nambah modal. Alhamdulillah, Allah menghendaki saya. ya.
Allah mengenai saya dengan Bapak ini. Padahal saya baru keluar ini Pak. Ini baru dapat duit berapa ini. Pengen belanja gak ada duit. Tuh segini doang. Ya. Simpan Iya. buat keluarga. Oke, terima kasih Apa buat banyak. modal dan Mudah-mudahan barokah, berlipat-lipat ganda ya. ya. Ini terima kasih banyak. Ya. Bapak laki-laki yang kuat. Ya, insya Allah. Saya belajar banyak dari Bapak. Insya Allah terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah, barokallah, barokallah. Semangat Pak ya. Ya, semangat udah berjuang semua ya. Iya. Semoga ada rezekinya lancar semua. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Ya. 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 Oke ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, Saya ya. jalan dulu Pak ya. Oke, Ya. Assalamualaikum, sehat semua, sehat. Amanah Jumat Barokah selesai. Mr. Boots hari ini mendapat pelajaran yang cukup bahwa tidak mudah menyerah. Tetap semangat apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Never stop. Don't stop when you're tired. Stop when you're finished. Bapak yang tadi itu sungguh menggugah hati saya. Sebagai kepala keluarga, tidak menyerah. Dengan 5 anak, 1 istri, tetap dia bekerja di Jakarta, menjual apa aja. Yang jujur, yang semangat, dia tetap berusaha. Pelajaran untuk tidak pernah menyerah. Dan dia tidak pernah mengeluh. Begitu saya ajak untuk curhat, baru dia keluarkan semuanya. Dia ceritakan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Berkat akan datang. Di mana saja, kapan saja. Tunggu Mr. Boots di minggu depan untuk kisah selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Karena berbagi dan peduli adalah hal yang baik dan pantas kita lakukan sebagai manusia.